Dari kuasa hukum pihak terkait tadi, kalau saya baca keterangan saksi yang Pak I ini kan berkaitan dengan tanda tangan ya. Itu di bawah maju saja Pak. Yang mau ditunjukkan apa tadi? Dengan Pak I maju Pak. Pak saksi Bapak. Nanti baru saya cross ke Bapak setelah kita supaya lebih sederhana. Semua hadir, Pak kuasa hukum termohon, kuasa hukum pemohon dan Bawaslu masuk maju Pak. Kita lihat mana yang mau ditunjukkan itu Bapak maju kuasa hukumnya. Ya, izin. Yang ke hakim sini biar langsung kan Bapak sudah kalau itu mau diserahkan tadi sebenarnya ke bagian bagian bukti, tapi karena Bapak baru ingin menunjukkan itu di persidangan, tunjukkan ke hakim saja langsung. Sini. Apa yang membedakan yang ingin dijelaskan apa? Ya. Ini Pak In kan berkaitan dengan itu kan keterangannya? Ya. Supaya ini sebenarnya ini serahkan dulu ke hakim kita konfirmasi pada saksi, tapi karena Bapak nggak serahkan ke bagian bukti ya. Jadi kalau bupati warnanya hijau. Ada di PT. Kalau wakil itu dia biru. Ini yang wakil ya. Jadi kalau bupati di pendidik itu dia warnanya Iya. Ini dilihat untuk pemohon dan termohon. Ini untuk contoh. Ketika di periode itu yang dipersoalkan itu menjalankan tugas dan wewenang bupati, tapi dia posisinya masih wakil bupati dan tanda tangannya biru gitu kan maksudnya. Benar Yang Mulia. Mana yang produk yang hijau mana? Ya, ini produk yang hijau setelah dia definitif yang mulia sebagai bupati. Nah ini ketika masa periode 5 September sampai dengan dilantiknya itu 3 Desember itu dia warna biru. Itu yang mulia. Itu yang membedakan, itu diatur dalam Perbup tadi yang mulia di PT 23 itu diatur itu yang mulia. Jadi kalau kepala daerah itu warna hijau dia tanda tangannya. Iya. Itu ada di halaman 157 di bukti PT. Setelah ini di periode setelah Desember ya. Iya, itu yang. Itu setelah periode 3 Desember. Pijakan hukumnya ada di PT 23 Yang Mulia. Peraturan Bupati nomor 71 lampiran di halaman 157. Ini kalau selama 3 bulan ya, 2 bulanan sekian hanya menunjukkan random 3 surat apa kemudian Ini merepresentasikan tidak, karena kan tiap hari mungkin puluhan surat kan? Mungkin sudah ratusan surat dikeluarkan. Iya, yang mulia. Jangan-jangan ada yang biru juga ketika Enggak, di tengah-tengah ini. Semua yang mulia. Semua. Bagaimana bisa meyakinkan kami kalau semua biru ketika belum definitif? Ya, nanti kita juga akan tanya ke saksi fakta. Oh ya. Termasuk ke Pasik. Dilihat dulu ya, Pak. Ya, yang mulia. Ibu, Pak Ali. Pak Ade Sugianto pada saat jabatan wakil bupati tidak pernah memegang tinta hijau. Nah itu yang harus harus bisa dilapis dengan bukti apa lagi kalau. Ya, tapi setelah tanggal 3 Desember beliau baru memegang yang hijau. Ketika bupati yang lama memang begitu. Sama sebelum. Pulpennya selalu warnanya biru wakil, kemudian hijau kalau bupati. Ya, betul. Sidang perselisihan hasil pemilihan umum Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024 kembali digelar Mahkamah Konstitusi pada Jumat 7 Februari 2025. Majelis Hakim yang dipimpin Soehartoyo ini mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan para pihak. Ada banyak fakta baru yang dibeberkan dalam persidangan ini. Satu di antaranya adalah dokumen-dokumen resmi yang ditandatangani Ade Sugianto selaku Wakil Bupati Tasikmalaya yang menjalankan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya.
Tanda Perdamaian Nasution, kuasa hukum pihak terkait, mengungkap bukti lain berupa Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang pedoman tata naskah Dinasti Lingkungan Pemkab Tasikmalaya. Berdasarkan peraturan tersebut, dokumen-dokumen yang ditandatangani Bupati menggunakan pena bertinta hijau, sedangkan dokumen yang ditandatangani Wakil Bupati berwarna biru. Dalam kesempatan itu, kuasa hukum menyodorkan sejumlah bukti baru berupa dokumen yang ditandatangani Ade di masa transisi hingga menjadi Bupati definitif. Fakta lain yang menjawab tudingan kubu Cecep Asep disampaikan Iin Aminuddin yang menjabat asisten administrasi sekaligus PLH Sekda Kabupaten Tasikmalaya. Dalam persidangan ini, Iin dihadirkan sebagai saksi dari pihak terkait. Dan juga yang saya tahu dan ketahui bahwa fasilitas-fasilitas lainnya pun sarana dan prasarana Pak Ade ini sebagai Wakil Bupati menggunakan fasilitas Wakil Bupati. Tidak menggunakan fasilitas sebagai fasilitas untuk Bupati, termasuk tinggal tidak di rumah dinas, rumah jabatan. Ya, betul. Apalagi Pak? Terus juga yang lain-lainnya Pak, ya kaitan dengan fasilitas-fasilitas yang lainnya juga itu sama, termasuk dikala akan melakukan suatu kegiatan-kegiatan, ya beliau selalu menyebutkan sebagai Wakil Bupati, bukan sebagai Bupati. Berdasarkan keterangan kubu Cecep Nurul Yakin, Asep Sopari selaku pemohon, masa jabatan Ade Sugianto berakhir pada 26 April 2021. Namun, tuduhan tersebut dibantah oleh Muhammad Zain yang dihadirkan sebagai saksi KPU Kabupaten Tasikmalaya selaku termohon. Menurut Zain, masa jabatan Ade Sugianto berakhir pada 23 Maret 2021. Kuasa hukum KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ali Nurdin, menjelaskan fakta itu menjadi bukti tambahan yang sudah dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, berkaitan dengan masa jabatan Ade, ada surat dari DPRD Kabupaten Tasikmalaya ke Gubernur Jawa Barat yang mengingatkan jabatan Ade selaku Bupati berakhir pada 23 Maret 2021. Surat itu direspons Gubernur Jawa Barat dengan mengajukan usulan kepada Mendagri terkait pemberhentian Bupati Tasikmalaya. Usulan itu dijawab oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.32/1037 tahun 2021 tentang pengesahan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah masa jabatan 2016-2021 di kabupaten atau kota pada Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan surat keputusan tersebut, masa jabatan Ade Sugianto selaku Bupati berakhir pada 23 Maret 2021, bukan 26 April 2021 seperti yang dituduhkan kubu Cecep Asep. Lantaran itu, Muhammad Zain yang menjabat Sekda ditugaskan menjadi pelaksana harian Bupati Tasikmalaya. Terkait priorisasi calon Haji Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya pada periode 2018-2021 dan 2021-2026 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Izin menyampaikan Pak Yang Mulia, Haji Ade Sugianto menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya pada periode 2018-2021 pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021. Sebentar, jadi bukan Pak. April. Sebentar Pak, dari tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021. Jadi bukan sampai April, Pak. Jadi sampai 23 Maret 2021. Bahkan saya selaku Sekda mulai tanggal 23 Maret menjadi PLH Bupati sampai dilantiknya Bupati tanggal 26 April 2021. Isu sentral yang menjadi perselisihan dalam sengketa pilkada Kabupaten Tasikmalaya ini terkait dengan status Ade Sugianto pada periode 5 September 2018 sampai 3 Desember 2018. Kubu Cecep Asep menilai Ade kala itu merupakan penjabat sementara dan pelaksana tugas bupati. Namun, hal itu dibantah kuasa hukum KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ali Nurdin. Ali membantahnya dengan menyodorkan radiogram Gubernur Jawa Barat bertanggal 5 September 2018 dan keputusan Menteri Dalam Negeri yang diterbitkan pada 5 Oktober 2018.
Ali menegaskan, dalam kurun waktu 5 September 2018 sampai 3 Desember 2018, tidak ada pelantikan kepada Ade Sugianto. Ia tetap wakil bupati dengan tambahan tugas melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya. Keterangan Ali sejalan dengan pendapat Igade Panja Astawa selaku ahli yang dihadirkan pihak terkait. Ia menegaskan bahwa masa jabatan terhitung sejak pelantikan sebagaimana diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pandangan berbeda disampaikan Titi Anggraini yang dihadirkan sebagai ahli dari pihak pemohon. Menurutnya, masa jabatan itu terhitung sejak dijalani secara nyata atau faktual, bukan berdasarkan waktu pelantikan. Semua keterangan saksi dan ahli itu sudah disampaikan dalam persidangan yang dikawal Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmik dan Guntur Hamzah. Selangkah lagi, sidang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya ini bakal mencapai babak akhir. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang putusan pada 24 Februari 2025.